Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab 12, yaitu keamanan dan kendali sistem informasi serta mengelola sistem. Kami dari kelas manajemen G, kelompok 3 yang beranggotakan Imari Rismulati, B100 190 318, Rafita Dwi Kusumawardani, B100 190 328, Safitri Khairunisa, B100 190 337. Membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Membangun sistem informasi baru merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. 4 jenis perubahan yang dimungkinkan oleh teknologi adalah 1. Otomatisasi, 2. Proses bisnis mendesain ulang, 3. Rasionalisasi prosedur, 4. Perubahan paradigma. Membangun sistem baru. Banyak organisasi menggunakan manajemen proses bisnis untuk mendesain ulang alur kerja dan bisnis proses dengan harapan mencapai terobosan produktivitas yang dramatis. Manajemen proses bisnis juga berguna untuk mempromosikan manajemen kualitas total atau TQM, Six Sigma, dan inisiatif lainnya untuk perbaikan proses bertahap. Apa saja kegiatan inti dalam proses pengembangan sistem? Kegiatan inti dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Analisis sistem adalah studi dan analisis masalah sistem yang ada dan identifikasi persyaratan untuk solusi mereka. Desain sistem memberikan spesifikasi untuk solusi sistem informasi, menunjukkan bagaimana teknis dan komponen organisasi cocok bersama-sama. Metodologi utama untuk permodelan dan perancangan sistem. Ada 2 metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem informasi terstruktur, yaitu 1. Metodologi dan pengembangan berorientasi objek. Yang kedua, metodologi terstruktur fokus pada pemodelan proses dan data secara terpisah. Metode alternatif untuk membangun sistem. Metode alternatif untuk membangun sistem adalah siklus hidup sistem, yang membutuhkan informasi itu dikembangkan dalam tahap formal. Tahapan harus berjalan secara berurutan dan telah ditentukan masing-masing memerlukan persetujuan formal sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Siklus hidup sistem berguna untuk proyek besar yang dibutuhkan spesifikasi formal dan kontrol manajemen yang ketat di setiap tahap. Pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan. Yang pertama, perusahaan beralih ke desain aplikasi cepat, yaitu pengembangan aplikasi dengan mengelompokkan objek ke dalam rangkaian komponen perangkat lunak. Yang kedua, desain aplikasi bersama, yaitu pengembangan aplikasi mobile harus memperhatikan kesederhanaan, kegunaan, dan kebutuhan. Yang ketiga, gesit pengembangan. Pengembangan tangkas memecah proyek besar menjadi subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir yaitu komponen perangkat lunak dapat digunakan kembali untuk mempercepat proses pengembangan sistem. Kendali sistem informasi. Pengendalian akses dicapai melalui suatu proses 3 langkah. Yang pertama, identifikasi user, yang kedua, pembuktian keaslian user, dan yang terakhir, otorisasi user. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Pengendalian yang dimaksud adalah sejauh mana pengendalian aplikasi mempunyai peran dalam mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan. Sebuah pengendalian dikatakan berhasil ketika kesalahan-kesalahan bisa diminimalisir. Betapa pentingnya informasi dalam kehidupan manusia, sehingga informasi yang datang tidak boleh terlambat, tidak boleh bias atau berat sebelah, harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan relevan dengan penggunaannya,
sehingga informasi tersebut menjadi informasi yang berkualitas dan berguna bagi pemakainya. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Tujuannya adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendekati dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Dalam keamanan sistem informasi terdapat dua ancaman, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif sendiri yaitu mencakup kecurangan dan kejahatan dalam komputer, sedangkan ancaman pasif yaitu mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Keamanan sistem informasi. Yang dimaksud keamanan sistem pada pembahasan ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan-tujuan keamanan dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu 1. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang-orang yang tidak berhak. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan CBIS adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas. Semua subsistem CBIS harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Metode umum yang digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6. Menurut Brownell dan Hopwood 1993. 1. Pemanipulasian masukan. Yang kedua, penggantian program. 3. Penggantian berkas secara langsung. 4. Pencurian data. 5. Sabotase, dan yang terakhir penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.